Shalom saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam suling kita pada hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesehatan yang masih Kau limpahkan kepada kami pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan mendengarkan apa yang Kau firmankan terhadap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nats renungan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Kisah Para Rasul 7 ayat 55, begini firman-Nya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk membantu pelayanan para rasul. Pada saat itu, jumlah jemaat mula-mula bertambah sangat pesat, sehingga para rasul kewalahan dalam melakukan tugas pelayanan. Adapun tugas ke-7 orang yang dipilih untuk membantu para rasul ini adalah untuk menolong dalam pelayanan meja. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 disebutkan bahwa Stefanus adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8, Stefanus disebut juga sebagai orang yang penuh karunia dan kuasa. Ia tidak hanya membantu para rasul dalam pelayanan meja, tetapi ia juga seorang yang dipakai Tuhan memberitakan firman dan mengadakan banyak mukjizat. Pelayanan Stefanus inilah yang kemudian membuat sekelompok orang Yahudi membenci Stefanus. Stefanus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Ia kemudian diserang dengan tuduhan dan fitnahan sebagai orang yang menghujat Allah dan hukum Taurat. Apa Stefanus takut? Terhadap hal itu, Stefanus sama sekali tidak takut. Stefanus mempertahankan imannya. Ia bahkan tetap memberitakan firman di hadapan anggota mahkamah agama yang membuat ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dirajam atau dilempari batu sampai mati. Pengalaman Stefanus adalah suatu keteladanan bagi kita, orang percaya, untuk tetap mempertahankan iman kita dalam situasi apapun. Banyak orang meninggalkan imannya karena hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Mereka menukar imannya dengan jabatan, uang, bahkan pasangan hidupnya. Dari Stefanus kita belajar bahwa kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Stefanus mempertahankan imannya, Stefanus mendapatkan apresiasi dan sambutan dari Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dicatat, Stefanus melihat kemuliaan Allah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di frase Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, saya membayangkan waktu itu Yesus seperti sedang memberikan standing ovation. Yesus memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Stefanus dalam mempertahankan imannya itu. Apa yang dilakukan Stefanus tentu sangat menyukakan hati Tuhan. Sejauh mana kita mempertahankan iman kita? Ketika pergumulan dan kesulitan datang dalam hidup kita, apakah kita tetap mempertahankan iman kita? Ataukah malah kita menghujat Tuhan? Apakah ketika kita ditawarkan oleh kenikmatan duniawi, kita juga meninggalkan iman kita? Ada banyak tantangan iman kita di dunia ini, tetapi justru disitulah kesaksian iman kita harus dinyatakan. Pokok doa kita pada hari ini adalah berdoa untuk pelayanan pendeta muda Samuel dan keluarga, kiranya terus dalam berkat pemeliharaan Tuhan dan senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.